Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa lagi ya. Tentunya masih dengan pelajaran bimbingan konseling. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar bersama dengan Bu Farida mengenai etos kerja. Untuk minggu ini belajar bersama dengan Bu Krifta mengenai makna belajar pada masa pandemi COVID-19. Nah, menurut kalian sendiri belajar itu apa sih Bu? Terlebih belajar pada masa COVID-19 ini. Jadi belajar itu merupakan sebuah proses perubahan yang mana nantinya proses perubahan itu akan menghasilkan sebuah habit atau kebiasaan yang baru, skill yang baru, potensi yang baru tentunya ya. Tentunya juga sikap, juga pengetahuan yang baru. Nah, dari proses belajar ini itu tidak bisa secara instan. Jadi kita butuh proses untuk secara pengulangan ya. Tidak bisa hanya sekali proses belajar langsung habitnya berubah atau kebiasaannya bisa berubah, atau misalnya kita belajar matematika satu kali langsung bisa semua pelajaran matematika. Tidak seperti itu ya, tapi melalui proses pelatihan. Nah, yang terpenting ini dalam proses belajar itu kan nantinya kita akan mendapatkan sebuah perubahan. Perubahan yang pertama ada perubahan habit atau kebiasaan. Dengan lingkungan yang baik tentunya nanti kita akan juga belajar menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang baik juga. Jadi carilah lingkungan belajar yang baik, yang sesuai dengan diri kalian. Jangan sampai kalian mencari lingkungan belajar yang negatif, karena nanti dengan lingkungan kita yang negatif, terutama hasil dari kebiasaan-kebiasaan kita juga akan negatif. Kemudian belajar juga akan menghasilkan skill atau potensi yang baru. Jadi dengan kita belajar kita bisa tahu nih apa saja sih potensi yang kita miliki. Jadi misalnya kita memiliki potensi di bidang musik. Dengan kita belajar seiring dengan waktu melalui proses step by step, nantinya kita akan menemui bahwa potensi bakat kita ada di musik. Kita bisa mengikuti lomba-lomba, kita juga bisa untuk lebih mengasah menjadi lebih juara di bidang musik. Kemudian yang paling penting juga belajar dalam hal sikap. Nah, tata krama, sopan santun ini sangat penting ya. Jadi untuk kita semuanya, kita tidak hanya belajar sikap, tata krama dan sopan santun di sekolah saja tidak, tapi di lingkungan terdekat kita, terutama di rumah. Kita belajar sikap bersama dengan orang tua, bagaimana cara menghargai orang tua, menghormati orang tua. Kita belajar dari lingkungan terdekat dulu ya, baru kita ruang lingkupnya nanti bisa lebih luas lagi, terutama di sekolah, di lingkungan teman, di lingkungan masyarakat. Sikap harus tetap dijaga. Kemudian belajar juga menghasilkan pengetahuan. Nah, ini pengetahuan ini kan kita belajarnya dari sekolah. Sebenarnya pengetahuan ini tidak juga hanya didapatkan dari sekolah, tapi juga dari kehidupan masyarakat, karena ilmu itu dimanapun nantinya kita akan dapatkan. Nah, untuk saat ini sendiri kan kita kan sudah berada di masa pandemi COVID-19 ini hampir 1 tahun ya. Jadi belajar kita ada 2 jenis nih. Yang pertama ada belajar daring dan juga belajar melalui luring. Nah, belajar daring ini sudah kita lakukan juga selama hampir 1 tahun, di mana belajar daring ini kita melalui pembelajaran online. Untuk kalian, pembelajaran online ini tidak hanya untuk sekedar absen dan juga untuk sekedar mengirim tugas, tapi kita juga harus mengetahui materinya apa saja sih Bu. Jadi setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu sebetulnya kalau kita masuk sekolah masih sama seperti jam-jam masuk sekolah jadwalnya, tapi karena kita pada masa pandemik ini belajarnya diubah menjadi online, yang mana setiap hari kalian masih tetap harus memantau Taruna Sinau, kemudian memantau ada tugas atau tidak, cek presensi setiap hari, ditonton video YouTube-nya, bukan hanya diklik saja video YouTube-nya karena memang melalui klik itu sudah bisa absen Bu, bukan seperti itu cara kerjanya ya. Jadi kita harus tetap menonton apa sih yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam materi tersebut, karena kalau kita memang hanya melihat saja materi yang kita download,
kita tidak akan paham. Nah, bagaimana cara pahamnya, Bu? Jadi cara pahamnya kita juga melihat materi yang ada di Taruna Sinau, kita download dan juga didampingi dengan menonton YouTube yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi YouTube itu sebagai pendamping kita dalam belajar, bukan hanya kita klik saja agar kita absen, bukan seperti itu ya. Jadi tetap kita harus belajar dari YouTube, belajar dari materi-materinya juga. Dan jangan lupa daring ini setiap mata pelajaran pasti memiliki tugasnya masing-masing. Untuk kalian semua yang merasa tugas-tugasnya daring belum terpenuhi, segera dikerjakan. Karena setiap hari kita pasti ada tugas. Tugas yang kemarin belum selesai, Bu. Sekarang ada lagi, tugasnya numpuk. Sebetulnya tugas itu tidak numpuk kalau kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Terlebih karena prosesnya daring. Jadi kalian tatap mukanya dengan Bapak Ibu guru kan cukup sulit ya. Nah, untuk menyiasati itu, kalau kemungkinan dalam proses daring kalian ada pertanyaan tentang pelajaran-pelajaran yang mungkin belum paham, kalian bisa untuk menghubungi Bapak Ibu guru yang bersangkutan, menanyakan, Pak, bagaimana ini pelajarannya, saya masih kurang di sini, belum paham. Nah, mungkin kalian bisa belajar melalui online juga ya, mungkin bisa menghubungi Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, itu untuk pelajaran daring. Sedangkan untuk pelajaran luring, gimana nih Bu untuk pelajaran luring? Nah, kita kan sudah tahu ya kalau luring di sini kita 1 minggu 2 kali kita adakan. Tapi memang untuk saat ini karena PSBB sedang diperpanjang lagi, kemungkinan nanti setelah PSBB insya Allah kalau memang sudah diizinkan dari pemerintah sendiri, kita akan melaksanakan pembelajaran luring lagi. Untuk pembelajaran luring sendiri, untuk kalian pembelajaran luring ini sifatnya wajib ya, jadi bukan sunnah, jadi sifatnya wajib. Toh seminggu hanya 2 kali, bukan seminggu full 6 hari seperti hari-hari biasanya dulu sebelum adanya pandemik. Ini kalian hanya seminggu 2 kali dan itu pun jangka waktunya tidak lebih dari 8 jam. Jadi hanya pukul 7 sampai 12 siang, hanya 5 jam saja, sekitar 5 jam saja kalian belajar di sekolah selama 2 hari dalam 1 minggu. Itu dirasa sudah cukup ya, jadi tidak ada toleransi lagi. Terlebih kalau misalnya kalian beralasan, Bu, saya kerja jadi saya tidak bisa masuk untuk praktek, hal seperti itu bukan sebuah alasan ya, karena tugas utama kita adalah belajar, bukan bekerja. Kecuali nanti kalau memang kalian sudah sebagai pegawai lulus dari SMK, baru kalian bisa mengatakan bahwa saya ada pekerjaan, tidak bisa sekolah. Nah, itu sudah benar itu. Tapi kalau sekarang kan tugas kita, kewajiban kita masih belajar di sekolah. Jadi ikuti. Kalau kalian prakteknya seminggu 2 kali, diikuti saja. Karena memang itu adalah pembelajaran kita, proses belajar kita. Kita tidak akan bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa kita mengikuti kegiatan belajar secara rutin. Prosesnya step by step kita nggak bisa mengikuti. Nanti kita akan tertinggal dengan teman-teman yang justru rajin ke sekolah, karena ilmunya juga nantinya juga akan tertinggal. Nah, itu untuk pelajaran luring dan juga daring. Jadi untuk kalian, dua jenis pembelajaran ini sangat amat penting untuk kita di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi demi kita mencapai keinginan dan juga mencapai hasil yang maksimal, ayo kita bareng-bareng belajar melalui 2 jenis ini ya, 2 jenis pembelajaran melalui daring. Ayo kita rajin mengikuti pembelajaran daring setiap hari. Untuk pembelajaran luringnya juga 1 minggu hanya 2 kali. Ayo kita belajar terus ya di sekolahan. Dan ini ada beberapa makna belajar juga bagi setiap pelajar. Jadi makna belajar ini sebetulnya untuk kita sangat penting ya. Terlebih untuk menggapai cita-cita kita, kita butuh wajib belajar, karena wajib belajar itu di sini sekarang sampai dengan lulus SMA atau SMK. Jadi diwajibkan ya, tidak sunnah.
Nah, dengan kewajiban belajar seperti itu, makna belajar bagi setiap pelajar itu yang pertama adalah kewajiban. Sudah pasti kewajiban ya. Kemudian sebagai kebutuhan. Nah, sebagai kebutuhan kita untuk memenuhi beberapa hal yang Bu Grifta sampaikan pertama tadi ya, ada skill, kemudian ada habit, ada intelijensi atau pengetahuan, kemudian ada juga sikap. Nah, itu adalah kebutuhan pokok kita ya. Nah, terus selanjutnya juga sebagai peningkatan kemampuan, dimana yang pertamanya kita mungkin tidak tahu apa-apa ini. Misalnya matematika, mungkin kita dulu tidak tahu 1 tambah 1 berapa. Dengan proses belajar, terutama proses belajar di sekolah, kita bisa tahu 1 tambah 1 adalah 2. Bagaimana cara penyelesaiannya, kita juga bisa tahu. Nah, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan kita melalui proses belajar. Kemudian sebagai proses kompetensi, sebetulnya sebagai peningkatan kemampuan dan juga proses kompetensi ini sebetulnya hampir mirip, karena dari proses kompetensi ini kita juga bisa mengukur seberapa sih kemampuan kita, apakah jauh lebih baik orang lain daripada diri kita atau jauh lebih baik kita daripada orang lain. Jadi gunakan proses belajar ini sebagai kompetensi dengan orang lain, tapi kompetensi secara fair ya, kompetensi secara sehat, jangan kompetensi secara tidak sehat. Nanti yang mana kompetensi yang tidak sehat itu kita akan menghalalkan segala cara agar kita menjadi pemenang, karena kompetensi itu bukan tentang pemenang ataupun kalah, tapi bagaimana kita bisa menyikapi legowo dengan apa yang kita miliki. Kemudian sebagai proses perubahan alami. Nah, ini sudah pasti ya, dengan proses belajar mulai dari mungkin TK, SD, SMP, SMA, kita pasti mengalami proses perubahan secara alami yang mungkin kita tidak sadari tapi orang lain menyadari. Terutama kalau misalnya kita dari SMP ke SMK Bu, itu proses perubahannya akan terjadi seiring dengan waktu dan juga dorongan-dorongan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi lingkungan di sekitar kita sangat mempengaruhi proses perubahan alami dari diri kita. Kemudian sebagai perubahan kesadaran atau orientasi. Jadi dengan kita belajar, kita menyadari bagaimana sih cara penyelesaian masalah, terus orientasi atau penyesuaian diri kepada lingkungan yang baru. Jadi kita lebih bisa untuk menghargai diri kita sendiri, kemudian menghargai orang lain juga, menyadari bahwa kita ini bagian dari masyarakat dan juga masyarakat itu merupakan pihak sosial yang dapat mempengaruhi kita. Kemudian sebagai proses pemaksaan diri, sebetulnya dengan kita belajar kita juga memaksakan diri kita, terutama memaksakan pemikiran kita untuk tetap melakukan proses-proses belajar, dimana dengan pemaksaan diri kita yang pertama mungkin saya susah nih Bu menyelesaikan sebuah permasalahan ini, tapi dengan memaksakan diri pasti nantinya kita bisa menemukan, oh seperti ini jawabannya, berarti cara penyelesaian dari masalah A adalah seperti ini. Jadi kita berusaha untuk memaksakan diri dalam proses belajar, karena nantinya dengan pemaksaan diri ini, dimana kita yang mungkin awalnya males tapi kita memaksakan diri untuk tetap bisa menyelesaikannya, nanti kita juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian sebagai proses formalistik, jadi sebetulnya belajar ini juga sebuah proses yang formal ya. Jadi belajar itu bukan hanya untuk proses yang penting saya bisa, bukan, tapi formalitas yang nantinya kita juga mendapatkan legalitas juga dari lembaga yang kita ikuti dalam proses pembelajaran, atau mungkin formalitas untuk dapat diakui di lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, Bu Grifta rasa itu ya dari beberapa makna belajar, mulai dari belajar itu apa tadi pengertiannya, kemudian cara belajar di masa pandemik ada 2 jenis, melalui proses daring dan juga luring. Kemudian makna belajar bagi setiap pelajar ada beberapa ya, banyak sekali ya. Dan sebelum Bu Grifta tutup pada materi hari ini, ada kata-kata bijak dari
Mario Teguh, yang mana orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus masih belajar akan menjadi pemilik masa depan. Baik, Bu Grifta rasa sudah cukup. Terima kasih dan jangan lupa untuk tetap mengikuti pembelajaran baik proses daring maupun proses luring. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.